wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eni Astuti dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NPM A1A021082. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanzah MPD. 1. Metode kuantitatif ialah pendekatan yang di dalamnya ada usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data, dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan rumus, dan kepastian data numerik. Adapun jenis-jenis metode kuantitatif. 1. Eksperimen, pemberi tindakan. 2. Korelasi, tidak memberi tindakan. 3. Survei atau gambaran fenomena. Sistematika metode kuantitatif terdiri dari 1. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional variabel. Di dalam latar belakang berisi tentang menyampaikan pentingnya kajian yang akan diteliti. Pentingnya menyampaikan kajian yang akan diteliti berdasarkan kebijakan minimal mengutip kurikulum merdeka, menyampaikan hasil observasi awal tentang kajian yang akan diteliti, menetapkan hasil-hasil penelitian relevan, tujuan memperoleh sesuatu yang baru yang akan diteliti. B. Ruang lingkup. C. Rumusan masalah berisi pertanyaan berkaitan proses dan hasil penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Manfaat teoritis berisi manfaat mengembangkan pengetahuan dalam bidang pembelajaran. Manfaat praktis, harapan untuk orang lain setelah membaca dapat menerapkan PJBL. Definisi operasional untuk mendeskripsikan variabel X dan Y. Bab 2, kerangka teori dan kerangka berpikir. Teori berisi pengertian PJBL, langkah-langkah PJBL, kelebihan PJBL. Penelitian relevan berisi penjelasan dari beberapa penelitian yang relevan. Kerangka berpikir berisi tentang gambar kerangka berpikir. Dalam variabel X yaitu PJBL, variabel Y kemampuan menulis sesuai dengan judul proposal kalian masing-masing. Hipotesis penelitian. Bab 3, metodologi dan desain. Metode dan desain berisi metode yang digunakan, metode murni, menggunakan kuantitatif, desain yang digunakan, pre-eksperimen, desain model, on-group, pre-test, post-test, desain. B. Variabel penelitian. Variabel penelitian, adapun variabel independen dan variabel dependen. C. Populasi dan sampel. Populasi berisi objek dan subjek dengan jumlah dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti. Sampel berisi bagian jumlah dan karakteristik yang diambil dari populasi. Teknik pengumpulan data berisi desain, on-group, pre-test, post-test, desain. Instrumen penelitian berisi lembar tes yang akan digunakan sebagai alat pengumpulan data. Tes yang digunakan untuk menguji kemampuan dalam menulis teks sesuai dengan judul proposal kalian masing-masing. Uji coba instrumen berisi langkah dalam proses penelitian untuk memastikan instrumen yang digunakan dapat mengumpulkan data. Teknik analisis data berisi uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, di sini dalam menuliskan daftar pustaka harus sesuai abjad ya. Kedua, metode kualitatif, yaitu menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Jenis-jenis metode kualitatif. Yang pertama, etnografi, yaitu kerja lapangan, etnografi realis atau studi kasus. Studi kasus meneliti kasus secara mendalam dengan mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Ketiga, naratif, mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan, menarasikan tentang kisah kehidupan seseorang. Keempat, fenomenologi, menganalisis data makna dari hal yang mendasar dari fenomena tersebut. Kelima, historis. Historis berfokus pada peristiwa waktu dari hal yang mendasar dari fenomena tersebut. Ketiga, yaitu metode campuran. Metode campuran ini adalah penggabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Jenis-jenis metode campuran, yang pertama penelitian pengembangan R&D, kedua penelitian tindakan kelas PTK, ketiga penelitian deskriptif, keempat
paralel, konvergen, kelima sekuensial eksplanatoris, keenam sekuensial eksploratif. Sistematika R&D, judul, bab 1 pendahuluan, latar belakang, kebijakan penelitian relevan, hasil observasi, kelebihan dari materi yang dikembangkan berdasarkan teori dan penelitian relevan. B. Ruang lingkup penelitian. C. Rumusan masalah penelitian. Bagaimanakah analisis kebutuhan instrumennya, lembar penilaian, kelebihan dan kekurangan atau kekuatan, kelemahan, tantangan lembar penilaian, lembar analisis pada Word. 2. Bagaimana hasil desain modul ajar pada materi teks sesuai dengan judul proposal kalian masing-masing. Ketiga, apakah hasil pengembangan modul ajar berbasis ini layak digunakan oleh guru atau siswa? Instrumen lembar angket kelayakan dari segi bahasa. Yang keempat, bagaimana observasi implementasi yang terjadi di kelas? Instrumennya lembar. Apakah modul ajar yang sudah diimplementasi layak digunakan untuk instrumennya pada teks sesuai dengan judul proposal kalian masing-masing? D. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Definisi operasional. Kedua, ada bab 2 landasan teori. Landasan teori terdiri dari kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan rancangan model. Bab 3 ada metodologi penelitian. A. Metode penelitian, pendekatan, metode, desain, gambar desain. B. Tempat dan waktu penelitian. C. Prosedur penelitian pengembangan. Tahap pertama yaitu studi pendahuluan, tahap kedua, tahap pengembangan model, dan tahap ketiga, tahap evaluasi atau pengujian model. D. Teknik pengumpulan data. E. Instrumen penelitian. F. Teknik analisis data. G. Uji keabsahan data penelitian. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi jumlah subbab sesuai jumlah rumusan masalah penelitian. Pembahasan berisi hasil penelitian yang dibandingkan dengan penelitian relevan dan teori sehingga muncul keunikan dan kebaruan hasil penelitian. Hasil solusi dari masalah. Bab 5 adalah simpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian dari hasil pembahasan, sedangkan saran berisi rekomendasi bagi pihak yang menerima manfaatnya. Adapun daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka harus sesuai dengan abjad. Lampiran berisi urutan sesuai dengan proses penelitian yang kita lakukan tersebut. Penelitian tindakan kelas atau PTK, sistematika, judul sesuai dengan proposal kita masing-masing. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, kebijakan, penelitian relevan, hasil observasi masalah, dan potensi yang ada. Kelebihan dari tindakan yang akan diterapkan berdasarkan teori dan penelitian relevan. Ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian atau pertanyaan berkaitan dengan proses dan hasil. 1. Bagaimanakah menulis teks eksposisi menggunakan metode PJBL? Instrumennya lembar observasi. 2. Apakah model pembelajaran PJBL meningkatkan keterampilan menulis teks eksposisi? Instrumennya adalah tes. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. F. Definisi istilah. Pada bab 2, landasan teori terdiri dari kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitian, pendekatan, metode, desain, gambar desain, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, siklus 1, siklus 2 tersebut, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data penelitian, teknik analisis data, indikator keberhasilan tindakan. Pada bab 4,
Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi jumlah subbab sesuai jumlah rumusan masalah penelitian. Pembahasan berisi hasil yang dibandingkan dengan penelitian relevan dan teori, sehingga muncul keunikan dan kebaruan hasil peneliti, hasil solusi dari rumusan masalah tersebut. Pada bab 5 ada simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian dari hasil pembahasan. Saran berisi rekomendasi bagi pihak yang menerima manfaat. Adapun daftar pustaka, dalam penulisan daftar pustaka harus sesuai dengan urutan abjad. Lampiran berisi urutan sesuai dengan proses penelitian yang kita lakukan. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Pohon jati sejajar arang, terprosok ke pasar raya. Tekun belajar masa sekarang, esok kita bisa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.